Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita sekaligus panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Baik jamaah rahimakumullah, kajian kita di pagi hari ini yakni bertadabbur Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di dalam ayat ini adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di dalam kondisi lapang, kondisi senang, kondisi berkecukupan, wad-dharra, atau dalam kondisi kesempitan, kondisi kekurangan atau kondisi kefakiran. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan yang berikutnya, wal 'afina 'anin nas, yang memaafkan, memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Jadi Allah di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersegera, bercepat-cepat di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan surganya. Yang surganya itu luasnya, kalau dalam terjemahan biasanya luasnya, namun yang benar adalah lebarnya. Nanti kita bahas. Lebarnya selebar langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Baik, kita coba tadabburi kata perkatanya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian. Huruf waw yang ada di depan di dalam bahasa Arab itu ada beberapa jenis. Ada namanya harfu atfin, huruf atof. Ada juga harfu istinafiyah, huruf waw sebagai permulaan, atau waw haliyah sebagai hal. Namun di dalam ayat ini adalah jumhur mufassirin menyampaikan bahwa huruf wawnya adalah huruf atof,
yakni diatofkan kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah berbicara tentang larangan tentang riba. Yang berikutnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari api neraka. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka yang itu sudah disiapkan oleh Allah. Bagi siapa neraka itu? Uiddat lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Yang berikutnya, agar terhindar dari api neraka itu, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-132-nya, wa ati'ullaha war rasulah la'allakum turhamun. Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa taat kepada Allah. Namun tidak hanya sekedar taat kepada Allah, harus juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun. Jadi taat kepada Allah pasti Allah sandingkan dengan taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian saudara non muslim kita mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, namun mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulullah. Ketika kita mempergunakan Al-Qur'anul Karim, maka kita juga tidak bisa lepas dari As-Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 awal surat disebut sebagai munasabah ayat, keterkaitan ayat. Yang pertama adalah perintah Allah untuk menghindari perilaku riba. Yang kedua adalah perintah Allah untuk senantiasa kita menjaga diri kita dari api neraka. Yang api neraka itu sudah disiapkan buat orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang sedang kita kaji ini adalah yang berikutnya. Rangkaian dari 3 yang tadi dilengkapi dengan yang keempat ini. Apa yang keempat? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, bercepat-cepatlah, bersegeralah. Sari'u maknanya adalah sur'ah, bergegas, bercepat-cepat, berlomba-lomba. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, bercepat-cepat. Kalau bercepat-cepat itu apa maknanya, Pak? Bercepat-cepat itu bersegera maknanya adalah mempergunakan waktu sesingkat mungkin, namun memberikan dampak yang besar. Contohnya ketika kita lomba lari, yang paling cepat dengan waktu tercepat dialah pemenangnya. Jadi di dalam bersegera ini adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena dengan mempergunakan waktu yang singkat itu akan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentunya aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera adalah bercepat-cepat, mempergunakan waktu dengan sesingkat-singkatnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Ketika kita ingin mempergunakan waktu itu dengan sesingkat-singkatnya, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus bersungguh-sungguh. Contohnya ketika antum mau berangkat ke sini, mungkin ada yang membutuhkan perjalanan 15 menit dari rumah ke sini. Kalau biasanya.
Kalau bercepat-cepat datang ke sini, mungkin waktu yang dibutuhkan cuma 10 menit. Yang tadinya 15 menit, sekarang karena bersegera datang ke sini, maka membutuhkan waktu hanya 10 menit. Berarti ada sisa 5 menit. Sisa 5 menit itu untuk antum yang datang duluan ke tempat ini mungkin bisa dipergunakan untuk ngaji, murojaah, atau membaca risalah atau lain sebagainya. Pasti akan berbeda dengan yang hanya berjalan seperti biasanya. Maka bersegera ini untuk bisa sampai ke sini juga diperlukan niat dan sungguh-sungguh. Dan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat ini adalah untuk kita bersungguh-sungguh di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita renungi, kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersegera dapat ampunan Allah, Pak? Kenapa kira-kira? Kenapa Allah memerintahkan kepada kita agar kita bersegera di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena umur manusia tidak tahu, begitu cepat, dan Allah yang merahasiakan usianya. Bagus. Ada lagi? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersegera meminta ampunan? Di antaranya adalah kenapa harus bersegera untuk meminta ampunan. Kalau kita meminta ampunan, berarti apa yang kita lakukan selama ini? Banyak dosa. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk segera meminta ampunan? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki salah dan dosa, kecuali Nabi dan Rasul yang memang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun seorang Nabi dan seorang Rasul, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya 70 kali hingga 100 kali beristighfar dalam sehari. Manusia yang maksum, yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar setidaknya 70 hingga 100 kali dalam sehari. Apalagi kita, seorang manusia yang suka lalai, yang suka lupa, yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Begitu banyak dosa-dosa kita. Begitu luasnya perbuatan-perbuatan kita menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita bayangkan dengan usia kita yang sudah seperti ini? Berapa banyak kedurhakaan yang kita lakukan selama ini? Betapa seringnya kita lalai akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki dosa, Pak, di mana tempat kita kelak? Di neraka. Tidak ada pilihan. Karena Allah hanya menyiapkan wa'iddat lil kafirin neraka, wa'iddat lil muttaqin surga. Ketika masih ada dosa di dalam diri kita, maka pilihannya adalah hanya di neraka. Dan usia kita tadi yang disampaikan oleh Bapak, kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Dan satu hal yang paling pasti dalam kehidupan ini adalah kematian. Begitupun yang paling cepat yang akan terjadi pada diri kita adalah kematian. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Wallah, bukan karena kita masih sehat saat ini merupakan jaminan bahwa kita akan hidup hingga besok. Tidak ada jaminan kalaupun usia kita masih 40, 50, 60, apalagi yang sudah di atas 60, Allah masih berikan waktu sisa usia hingga nanti sore. Tidak ada jaminan.
Ada banyak di antara saudara kita dalam kondisi sehat walafiat, keluar dari rumah ada yang kecelakaan meninggal. Apa yang menjadikan kita itu masih merasa aman akan datangnya ajal itu? Apakah kita punya backingan, Pak? Apakah kita bisa menyogok malaikat pencabut nyawa sehingga kita masih merasa aman dalam diri kita? Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, benar-benar dan sungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunannya. Karena kita tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Dan ajal kita tidak ada yang bisa tahu kapan akan menghampiri kita. Ampunan ini sebab atau akibat, Pak? Ampunan yang diberikan oleh Allah ini sebab atau akibat? Akibat. Harusnya ada sebabnya. Apa sebabnya? Ketika kita ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang harus kita tempuh adalah dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal soleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, ketika kita memahami bahwa kita telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini, maka ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Wadbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Ketika kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik di masa lalu ataupun dalam waktu dekat, maka ikutilah dengan kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal soleh, amal-amal kebaikan, agar amal kebaikan itu dapat menghapus keburukan yang kita lakukan. Hal yang utama ketika kita melakukan kesalahan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan ampunan ini adalah satu hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Wallah, bukan adalah harta yang kita butuhkan, bukan kedudukan yang kita impikan. Yang kita paling harapkan dalam kehidupan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ampunan Allah, maka dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapus, akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dihadapkan kelak di padang mahsyar, ketika kita berada di yaumil mizan, kita sedang diperhitungkan di yaumil hisab, seberapa banyak, seberapa berat timbangan kebaikan kita dibandingkan dengan timbangan keburukan kita. Maka kita berharap ampunan Allah agar timbangan kebaikan kita jauh lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Yang kita harapin bukan berat timbangan badan kita, ya Pak. Kayaknya kalau berat timbangan itu yang paling dijauhi kayaknya. Ibu-ibu mungkin sangat alergi dengan berat timbangan. Tapi timbangan badan. Namun yang kita harapin dari Allah Subhanahu wa taala beratnya timbangan amal kebaikan kita dibandingkan dengan amal keburukan kita. Kalau selisihnya 0,001%, Pak, tempatnya masih di neraka. Kalau lebih banyak timbangan keburukannya dibanding dengan timbangan kebaikannya, maka pastikan ada perhitungan-perhitungan dalam kehidupan kita ini untuk memilih aktivitas yang itu akan memperbanyak timbangan kebaikan kita. Bukan
yang memperberat timbangan keburukan kita. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling kita inginkan dalam kehidupan ini, bukan yang lainnya. Maka memperbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah memohon ampun. Ini yang banyak dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana di dalam surat Nuh yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Ketika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan memberikan rezeki yang begitu melimpah kepada kita. Apa di antaranya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan curahkan keberkahan dari langit. Allah akan turunkan hujan yang begitu besar dari langit. Hujan yang lebat maknanya adalah rezeki yang berlimpah yang Allah akan turunkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ada di antara kita yang merasa rezekinya masih susah, rezekinya masih seret, bisnisnya stuck, tidak jalan. Ada permasalahan di dalam rumah tangganya mungkin. Maka dilihat dalam diri kita, mungkin ada dosa-dosa di dalam diri kita selama ini. Karena ibarat kalau Allah ingin menurunkan rezeki kepada kita, kalau rezeki itu jalannya melalui pipa dari langit jatuh kepada kita, kenapa kok rezeki kita masih seret? Permasalahan masih ada dalam rumah tangga kita. Maka bisa dilihat mungkin di dalam pipa itu masih ada sumbatan-sumbatannya. Apa sumbatan-sumbatan itu? Yang menyebabkan rezeki kita masih seret, yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga kita masih banyak, yang menyebabkan mungkin permasalahan dunia pun kita masih tidak terselesaikan. Coba dicek sumbatan-sumbatan itu. Bisa jadi sumbatan-sumbatan itu adalah dosa-dosa kita. Bisa jadi itu adalah maksiat-maksiat yang kita lakukan selama ini. Itu yang menyebabkan terhambatnya rezeki kita. Maka kita istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, dilepaslah sumbatan-sumbatan itu. Maka janji Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan curahkan kepada kita hujan yang lebat, yang bermakna adalah rezeki yang berlimpah. Tidak hanya sampai di situ, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan memperpanjang, memperluas, memperlebar rezeki kita dan juga anak-anak keturunan kita. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada rezeki dan anak-anak keturunan kita ketika Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah juga akan mengadakan untuk kita kebun-kebun dan juga sungai-sungai di dalamnya. Makna kebun dan makna sungai di dalam ayat ini adalah bermakna Allah akan berikan kita kelapangan, keluasan dada kita. Rasa qanaah, menerima, rasa memiliki keluasan di dalam hati akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini dikisahkan kepada kita pada masa Imam Hasan Al-Basri. Ada beberapa
orang yang mendatangi Hasan Al-Basri yang mengeluhkan berbagai banyak permasalahan. Yang pertama mengeluhkan tentang rezekinya yang masih seret, rezekinya yang masih merasa selalu kekurangan. Dan orang yang kedua juga mengeluhkan tentang yang masih belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ketiga juga mengeluhkan tentang adanya pacaklik di kampung dan di desanya. Maka Hasan Al-Basri hanya menjawab dengan satu jawaban. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua permasalahan kita, semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini, hanya satu jawabannya, jamaah rahimakumullah. Apa jawabannya? Istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan kita, apapun yang sedang kita hadapi, baik masalah dalam rezeki harta kita, baik dengan masalah anak kita, dengan masalah bisnis kita, semuanya jawabannya adalah cuma satu, istighfar. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita, ketika kita memiliki waktu hanya sedikit, namun keinginannya begitu banyak yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berdoa kepada Allah, memohon, dan begitu banyak yang ingin kita pinta kepada Allah. Berbagai hal yang ingin kita minta kepada Allah, namun kita memiliki waktu yang hanya sebentar, hanya sedikit. Maka lakukan hal yang sangat efektif, berdoa kepada Allah, hanya beristighfar. Maka Allah akan berikan semua yang kita pinta. Semua yang kita inginkan akan Allah berikan. Cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Allah akan karuniakan semua yang kita inginkan. Dan juga itu akan menjadi pintu dibukakan semua rezeki. Dan akan menjadi jalan terhadap semua permasalahan kita. Beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberikan kisah kepada kita bagaimana Nabi Adam beristighfar. Bagaimana istighfar Nabi Adam, Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam. Bagaimana juga dengan Nabi Nuh? Kelanjutan ayat yang saya baca tadi. Rabbi firli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini istighfarnya Nabi Nuh. Istighfarnya Nabi Musa bagaimana, Pak? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa mengakui bahwa banyak melakukan kesalahan, maka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kesalahan Nabi Nuh. Semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud pun juga beristighfar. Fastaghfara rabbahu wa hurra raki'an wa anab. Hampir semua para nabi dan para rasul juga beristighfar kepada Allah. Begitupun dengan Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Semuanya beristighfar. Nah, bagaimana dengan kita, Pak? Yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf, yang masih banyak lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita beristighfar? Dan hal yang paling baik dilakukan adalah beristighfar di waktu-waktu yang mustajabah. Di antara juga ketika ingin tidur, Pak. Beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus beristighfar ketika mau tidur? Ketika kita tidur, ruh kita sedang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apakah ketika kita bangun, apakah kita membuka mata, apakah kita di pagi masih dikembalikan ruh itu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ketika ruh kita diambil oleh Allah, digenggam dan tidak dikembalikan, dan kita tidak sempat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perbanyaklah istighfar.
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak bisa menyaingi orang-orang soleh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita menyaingi orang-orang pendosa di dalam bertaubat kepada Allah. Perbanyak taubat kepada Allah. Kalaulah kita tidak mampu untuk memperbanyak amal soleh, untuk menyaingi orang-orang soleh, perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan manfaat istighfar itu hanya Allah berikan rezeki di dunia? Apakah hanya dengan istighfar itu Allah bukakan jalan terhadap semua permasalahan itu? Tidak, Pak. Apa yang berikutnya? Di ayat yang tadi, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Apa janji Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang senantiasa beristighfar, yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah janjikan kepada kita apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah janjikan kepada kita adalah surga. Yang lebarnya surga itu adalah selebar langit dan bumi. Bukan luasnya seluas langit dan bumi, tapi lebar. Apa maknanya lebarnya selebar langit dan bumi? Kalau kita menghitung luas, rumus luas apa, Pak? Panjang kali lebar. Lebar sama panjang itu lebih panjang mana? Luasnya, panjang lebih panjang mana? Lebar apa luas? Jadi surga itu diibaratkan seperti kubus, seperti kubah yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghitung luas persegi, luas kubus, rumusnya adalah panjang kali lebar. Yang lebih panjang mana? Lebarnya apa panjangnya, Pak? Panjangnya. Kalau persegi 4, panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Dan lebarnya itu adalah surga itu lebarnya selebar langit dan bumi. Bisa dibayangkan panjangnya seperti apa? Bisa dibayangkan luasnya seperti apa yang namanya surga itu? Tidak terbayang, Pak. Hanya Allah yang mampu menjelaskan itu semua. Tidak mungkin kita bisa mencapai bagaimana luasnya surga itu. Karena lebarnya saja sudah selebar langit dan bumi. Yang langit itu memiliki 7 lapis langit. Lebarnya saja. Ini mengindikasikan bahwa kita hanya mampu membayangkan dengan kemampuan kita saja, namun tidak pernah sampai kepada luas yang sebenarnya. Karena begitu luasnya. Luas sekali yang namanya surga itu. Dan itu disiapkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dalam surganya dan bersama dengan seluruh jamaah yang di sini. Karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk kita juga kelak akan digolongkan di dalam surganya. Ngapain kita capek-capek hadir ke sini? Mending tidur enak di pagi hari. Tapi kenapa kita memilih untuk hadir memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sedang berharap perkumpulan seperti ini juga akan kelak kita diperkumpulkan seperti ini juga kelak di surga Firdaus Ya'la. Karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nasalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita akan disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yang mereka membaca Al-Qur'an dan mengkaji firman-Nya, maka Allah akan turunkan ketenangan dalam hidupnya. Allah akan kirimkan malaikat yang sedang menaungi kita saat ini, mengepakkan sayapnya, dan Allah juga akan menyebut nama-nama kita di hadapan makhluknya yang ada di langit. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dicatat nama-nama kita
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita juga akan dikumpulkan dalam surganya. Ini bagian ikhtiar kita yang perlu kita perjuangkan jamaah rahimakumullah. Dunia ini terlalu penting untuk kita lalaikan, namun juga dunia ini terlalu remeh untuk kita jadikan puncak tujuan kita. Jangan jadikan dunia ini puncak tujuan kita. Jangan hanya mencari nikmat-nikmat dunia saja, karena itu bukan tujuan kita. Carilah nikmat-nikmat yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun juga jangan dilalaikan dunia ini, karena apa yang akan kita bawa kelak, kita hanya bisa mencarinya di dunia ini. Pergunakan semaksimal mungkin dunia ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka terlalu penting dunia ini untuk kita lalaikan. Jangan lalai di dunia ini, karena kita hanya bisa mencari bekal kita di dunia ini. Namun dunia ini juga terlalu remeh untuk dijadikan puncak tujuan kita. Tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita adalah kelak di akhirat. Maka maksimalkan semua aktivitas kita hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beristighfar, bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Di dalam kitab-kitab tafsir banyak menyampaikan, ada seorang yang bertanya, kalau surga itu lebarnya selebar langit dan bumi, terus neraka di mana, Pak? Tempatnya neraka di mana jadinya? Kalau Allah siapkan langit dan surga itu seluas langit dan bumi, lebarnya saja. Terus neraka di mana? Ini kisahkan juga Kaisar Heraklius ketika mengirimkan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membalas surat Rasulullah. Karena Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius, mengajak kepada Heraklius untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Heraklius juga menanyakan hal itu. Kalau Anda mengajak saya kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka di mana neraka itu? Di dalam kitab-kitab tafsir disampaikan bahwa begitupun dengan ketika malam telah datang. Kemana siang itu, Pak? Kemana siang itu? Atau ketika malam telah berakhir, muncul siang, kemana malam itu hilangnya? Jadi hikmahnya adalah masalah sesuatu yang gaib, surga dan neraka, ini adalah hak prerogatif Allah. Allah yang mempergilirkan itu. Namun juga disampaikan sebagai gambaran adanya perputaran, pergeseran ketika kita saat ini sedang berada dalam kondisi malam, maka di putaran daerah yang lain juga kondisinya siang, yang perbedaan waktu. Seperti saat ini kita dengan di Mekah yang berbeda 4-5 jam. Maka di sana masih dini hari, kita sudah subuh di sini, sudah pagi. Begitupun dengan surga dan neraka. Surga yang posisinya ada di atas, neraka posisinya ada di bawah. Namun yang jelas surga itu begitu luas dan Allah persiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin arduhas samawat wal ard. Disiapkan bagi siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa di dunia ini adalah yang mereka senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi berkecukupan maupun dalam kondisi kekurangan. Itu seharusnya orang-orang yang bertakwa.
Yunfikun yang dipergunakan adalah fi'il mudhari', yang ini bermakna adalah istimrar. Ada keberlanjutan. Jadi orang yang senantiasa berinfak bukan hanya sekali, namun berkelanjutan dalam kondisi apapun. Ini ciri yang pertama. Ini juga bermakna adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun. Baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jangan sampai bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, kelapangan itu jangan sampai menjadikannya sombong sehingga lupa kepada daratan. Jangan sampai ketika Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita sehingga menyebabkan kesombongan dalam diri kita. Karena itu sudah tidak mudah jamaah rahimakumullah. Ketika Allah limpahkan rezeki kepada kita untuk kita bisa menahan dari sebuah kesombongan itu. Tidak mudah untuk menahan rasa bangga dalam diri kita ketika Allah limpahkan rezeki kepada kita. Maka bisa jadi di antara kita mungkin yang masih merasa belum banyak rezekinya, karena Allah nilai kita belum siap hati kita ketika diberikan amanah yang banyak. Allah khawatir kepada kita ketika Allah titipkan rezeki kita yang banyak, akhirnya hati kita menjadi sombong. Maka ketika kita ingin diberikan amanah yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa diri kita, hati kita siap untuk mengemban amanah itu. Kalau masih dikhawatirkan dalam diri kita akan timbul rasa sombong, rasa riya, rasa ujub, bisa jadi Allah tahan rezeki itu kepada kita. Karena apa? Karena wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diberikan melarat oleh Allah. Bisa jadi karena memang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi kita belum siap untuk menerima itu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Ar-Rahman, Al-Ghina, Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kalaupun kita hanya meminta sebuah dunia ini yang sungguh hina ini, pantaskan diri kita dulu untuk menerima itu, Allah akan berikan kepada kita. Bisa jadi Allah tidak berikan itu kepada kita karena Allah menilai kita masih belum pantas untuk menerima amanah rezeki yang banyak itu. Belajar untuk memantaskan diri kita untuk mendapatkan amanah yang lebih banyak. Ini berangkat dari mindset jamaah rahimakumullah. Ketika kita pingin kaya, berangkat dari memiliki mindset orang kaya. Saya sering katakan, bagaimana merubah pola mindset untuk mindset orang kaya. Bagi kita yang masih merasa seret untuk bisa jadi kaya, rubah polanya. Jadi mindset pola orang kaya. Apa contohnya? Ketika kita pergi dengan teman makan di rumah makan, orang kaya itu mau dibayarin atau mau bayarin, Pak? Bayarin atau dibayarin? Membayarin. Yang neraktir sifat-sifat orang kaya begitu. Itu mindsetnya orang kaya. Kalau kita masih makan bareng sama teman di rumah makan, tapi sifat kita masih ingin dibayarin oleh teman kita, nggak memiliki potensi jadi orang kaya, Pak. Itu mindset yang merubah kesiapan kita, sehingga Allah akan menyiapkan diri kita untuk menerima amanah yang lebih besar. Jadi jangan mau dibayarin, bayarin temannya, traktir temannya. Kalau sebentar lagi bulan Ramadan mau lebaran, kalau orang kaya ngirim parcel atau lebih nerima parcel? Memberikan parcel atau nerima parcel? Ngirim parcel orang kaya. Berarti nanti kirim parcel ya? Ditunggu di rumah. Yang jelas mindset orang kaya itu yang menjadikan kesiapan dalam diri kita. Berbagi itu adalah sifat orang yang memiliki keluasan. Kalau hanya ingin Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, persiapkan dulu diri kita. Rubah mindset kita, rubah pola pikir kita. Berperilaku seperti orang yang diberikan keluasan rezeki.
Ketika keluar dengan teman, traktir temannya. Ketika ada orang susah, bantu dia. Ketika ketemu dengan orang yang membutuhkan, bantu dia. Kita enggak, Pak. Kadang mau parkir di Indomart itu, kalau enggak ada tukang parkirnya itu lebih seneng itu. Kenapa sih cuma menyiapkan uang 2.000 ngasih tukang parkir kok susah? Masa orang kaya ngasih uang parkir itu susah? Cuma 2.000 doang. Kita kadang seneng kadang kalau orang tukang parkirnya enggak ada, toleh enggak ada tukang parkirnya langsung sut gitu pergi gitu. Orang kaya nggak begitu. Mindsetnya dulu yang harus ditata dalam diri kita. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Traktir teman, saling berbagi. Itu mindset orang kaya. Ketika kita sudah memiliki mindset itu, Allah nilai diri kita bahwa kita mampu untuk mengemban amanah itu. Insya Allah Allah akan curahkan kepada kita. Allah akan titipkan amanah itu yang banyak. Kalau Allah masih memberikan titipan itu kepada kita saat ini, bisa jadi karena kita dinilai oleh Allah, kita tidak sanggup untuk mengemban amanah itu. Karena tidak sedikit di antara saudara kita yang ketika diberikan keluasan rezeki jadinya sombong. Baru kaya saja sudah sombong. Ketika sombong, dia akan mencelakakan orang itu. Karena Allah sayang kepada kita, kalau kita menjadi sombong ketika diberikan amanah kekayaan itu, maka Allah tahan. Tidak kita diberikan kekayaan itu. Karena khawatir kita akan sombong. Maka belajar dari sekarang jangan pernah menjadi orang yang sombong. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Karena yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit sekali. Dalam hal apapun. Dalam kekayaan, dalam anak keturunan, dalam jabatan kita. Hatta dalam ilmu dan dalam ibadah kita. Sedikit sekali yang kita miliki, jamaah rahimakumullah. Dalam ilmu, berapa banyak ilmu yang kita miliki dibanding dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sedikit pun. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan ketika kita tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meremehkan orang lain, tidak menolak kebenaran. Maka Allah akan limpahkan kepada kita keberkahan dan rezeki yang luas. Maka di dalam ayat ini yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senantiasa dalam kondisi apapun selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaid. Orang yang menahan rasa marah. Padahal marah ini manusia enggak, Pak? Manusiawi. Semua kita pasti mengalami marah. Tapi jangan sampai tidak terkontrol amarahnya. Ciri orang yang bertakwa yang kedua, setelah dia menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaid. Orang yang menahan amarahnya. Ini adalah sebuah kebajikan, sebuah sifat yang sungguh luar biasa. Ketika kita bisa menahan amarah kita. Terutama kepada orang-orang yang mampu meluapkan amarahnya tapi dia menahan untuk tidak marah. Al-ghaid di sini adalah maknanya rasa sakit yang terjadi kepada seseorang yang disakiti baik secara fisik, secara kehormatan maupun dengan harta bendanya. Namun dia tidak melawan amarah itu. Tidak meluapkan amarah itu, tapi dia tahan amarahnya. Sehingga dalam sebuah hadis disampaikan laisal sadidu bis sur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat itu, orang yang paling hebat itu bukan yang paling hebat ketika menang di dalam gulat, ketika diling tinju, bukan, tapi orang yang paling kuat itu adalah yang bisa menahan amarahnya. Itu adalah orang yang paling kuat. Bukan yang jago berantem. Bukan yang bisa mengalahkan lawan. Namun ketika dia bisa menahan marah, dialah orang yang paling kuat. Dan menahan amarah ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan para ulama menyampaikan kepada kita, jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali mengambil keputusan ketika antum dalam kondisi marah.
Jangan ngambil keputusan apapun. Karena yakin ketika keputusan itu diambil ketika dalam kondisi marah, bukan akal sehat yang kita pergunakan, bukan nurani kita yang kita pergunakan, tapi hawa nafsu yang sedang berada di dalamnya. Jangan ambil keputusan ketika kondisi marah, terutama dalam hubungan berumah tangga. Kalau sedang marah dalam suami istri, jangan ngambil keputusan apapun. Mohon maaf, ini banyak terjadi kepada perempuan. Tidak bisa menahan marah. Tapi juga tidak sedikit laki-laki juga begitu. Kenapa di dalam fikih syariat yang penentu perceraian itu ada pada suami, jemaah rahimakumullah. Jadi perceraian itu bisa jatuh ketika suami yang menyampaikan itu. Kalau istri yang menyampaikan talak, mau menyampaikan itu berapa kali pun tidak jatuh talak. Karena talak itu jatuh ketika suami yang menyampaikan. Kalau istri khulu namanya, meminta untuk talak. Tapi kalau suami itu langsung jatuh talak. Karena dikhawatirkan kalau itu talak, wanita juga diberikan wewenang untuk situ, akan lebih banyak yang namanya perceraian. Karena mudah sekali itu akan terlepas dari lisan seorang wanita untuk menyampaikan talak ketika dalam kondisi tidak stabil jiwaannya. Ketika sedang marah sering tidak terkontrol. Kalau laki-laki masih lebih banyak mempergunakan logikanya. Tapi kalau perempuan yang lebih banyak adalah perasaannya. Membawa perasaan, maka talak itu jatuhnya ketika seorang suami yang menyampaikan itu. Begitupun dengan sifat marah ini korelasinya. Jangan ambil keputusan ketika sedang marah. Dalam hal apapun, terutama dalam berumah tangga. Ketika marah jangan ngambil keputusan. Apa yang diajarkan kepada kita untuk melawan marah itu, Pak? Apa yang dilakukan sama kita selama ini ketika marah? Yang pertama adalah marah itu adalah datangnya dari setan. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu hal yang pertama untuk mengendalikan marah kita. Untuk mengendalikan marah kita, menahan marah kita, baca ta'awudz. Kalau sedang marah baca ta'awudz. Yang kedua adalah ambil wudu. Kenapa ambil wudu? Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu adalah bangsa jin yang dibuat dari api. Api itu sifatnya panas. Maka harus didinginkan. Gimana cara dinginkannya? Dengan air, dengan cara berwudu. Itu hal yang bisa dilakukan ketika sedang marah. Baca ta'awudz, ambil wudu. Dan juga rubah posisi diamnya. Kalau sedang duduk, berdirilah. Kalau marah dalam sisi berdiri, ambil wudu. Jaga rubah posisinya. Kalau sedang marah, baca ta'awudz dan ambil wudu. Jangan sekali-kali ambil keputusan ketika sedang marah. Ambil kebijakan ketika sedang marah. Baik, yang terakhir, setelah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua adalah menahan rasa marah, dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas. Wal 'afina minan nas. Jadi rasa marah itu adalah tahap pertama ketika kita bisa menahan marah. Namun tidak hanya sekedar menahan saja, jemaah rahimakumullah. Ada orang yang sedang disakiti, baik secara fisik maupun kehormatannya, dia bisa menahan marah. Namun dia memendam amarah, memendam dendam. Ada yang begitu. Ketika dilecehkan, ketika disakiti, dia tidak marah. Bisa menahan marah, namun dia masih dendam. Namun dia masih merasa sakit hati. Banyak nggak yang seperti itu?
Banyak jamaah rahimakumullah. Maka Allah menyampaikan kepada kita tidak cukup hanya menahan amarah saja. Namun dilanjutkan di ayatnya adalah wal 'afina 'anin nas. Memaafkan manusia. Memberikan maaf. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika kita dilecehkan, ketika kita disakiti, dan kita bisa menahan amarah, tidak hanya sekedar situ, tapi kita mampu untuk memaafkan, memberikan maaf. Ini pastinya bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat berat dalam diri kita, dan perlu kita ikhtiarkan, perlu kita perjuangkan untuk bagaimana kita tidak marah sekaligus memberikan maaf. Lebih mudah mana, Pak? Meminta maaf sama memberikan maaf? Lebih mudah meminta maaf. Namun memberi maaf tidak mudah. Maka yang disebutkan di sini adalah memberi maaf. Jadi setelah kita menahan amarah dan pastikan kita bisa memberikan maaf. Ketika kita sedang memberikan maaf, yakin bahwa hati kita akan menjadi lega, hati kita akan menjadi lapang dan luas. Karena ini bagian dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa orang-orang yang berbuat baik di antaranya adalah yang 3 disebutkan tadi. Itu yang ada di dunia ini. Itu adalah pangkal orang-orang, ciri-ciri orang yang baik. Ketika dia senantiasa yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, dan menahan amarah ketika disakiti. Namun bukan hanya menahan amarah, namun sekaligus memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang seperti ini adalah jannatin arduhas samawati wal ard. Disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala dan hilaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.